أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ini adalah majlis yang ketujuh dari silsilah Risalah Khulasah Ta'zimul Ilm, penjelasan ringkas asas-asas pengagungan terhadap ilmu, merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Nah, dalam al-maqid al-khamis asyar, di antara maqid-maqid yang disampaikan oleh Syekhuna, beliau menyebutkan di asas atau simpul yang ke-15 ini, di antara bentuk pengagungan seorang penuntut ilmu terhadap ilmu adalah mengembalikan apa-apa yang menjadi muskilah, yang menjadi masalah dalam satu perkara kepada ahlinya. Ya. Beliau menyebutkan fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqanatihi wal jahabidati min ahli li halil mushkilah. Orang-orang yang mengagungkan ilmu, ya, dia tidak hanya mengedepankan kecerdasan yang dia miliki, dia tidak hanya bergantung pada hasil-hasil riset yang dia miliki, padahal dia tidak punya keahlian di sana, akan tetapi untuk mencari solusi dari bentuk-bentuk masalah yang dia hadapi, dia mengembalikannya kepada ahlinya. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq. Dia tidak menjatuhkan dirinya pada perkara-perkara yang sebenarnya dia belum mampu. Ya. Seorang yang mengagungkan ilmu, yang faham akan keistimewaan dan mahalnya ilmu ini, dia tidak akan semena-mena dalam menjelaskan atau mencari solusi dalam sebuah permasalahan dalam agama khususnya. Ya. Kenapa dia takut untuk menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang dia tidak punya ilmunya di sana? Khaufan min al-qawli 'ala Allah bil 'ilm. Dikarenakan rasa takutnya untuk berkata atau berhukum tanpa ilmu. Ya, lihat kaitan-kaitan yang disampaikan atau diksi-diksi yang digunakan oleh Syekhuna. Ketika di awal beliau menyebutkan fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqanati wal jahabidati min ahli dhil mushkilatih. Kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya beliau mengatakan dikarenakan rasa takut. Artinya orang-orang yang mengagungkan ilmu ketika dapat atau menemui satu permasalahan dari agamanya, dia dengan kecerdasan yang dia miliki, dengan kehebatan yang dia miliki, dia tidak bergantung pada itu semua karena dia tahu diri bahwa apa yang akan dia temui adalah sesuatu yang tidak bisa sembarangan. Berkata pada sesuatu yang tidak punya ilmu di dalamnya, atau dia takut berdusta di dalam agama, dia takut akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan rasa takutnya dengan sautus sultan, hukuman dari penguasa. Artinya di antara bentuk pengagungan ilmu yang disampaikan oleh Syekh adalah tidak bermudah-mudahan
dalam memberikan hukum dalam sebuah permasalahan agama, padahal kita tidak punya ilmu di dalamnya. Akan tetapi yang menjadi tugas penting seorang penuntut ilmu ketika dia mendapatkan kesulitan dalam permasalahan agamanya adalah dia mengembalikan segala sesuatunya kepada ahlinya. Karena para ulama ini mereka berbicara dengan ilmu, kemudian dengan basarin nafidh, dengan perhitungan yang matang mereka diam. Bukan karena mereka tidak tahu jawabannya mereka diam, akan tapi dengan perhitungan yang matang. Kapan mereka menjawab, berfatwa, kapan pula mereka diam akan satu permasalahan. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim. Kalau ada satu permasalahan yang menyangkut urusan orang umum, artinya yang diinginkan oleh Syekh ini bukan pada permasalahan yang menjadi urusan fundamental yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Tidak mesti menunggu fatwa para ulama besar pada masalah-masalah yang zahir dan kita harus mengetahuinya secara daruri. Seperti misalnya tata cara salat, waktu-waktu salat, tidak mesti kita menunggu fatwa-fatwa dari mereka. Akan tetapi pada permasalahan-permasalahan yang pelik, yang butuh pemahaman dan keluasan nalar, maka sebagai seorang penuntut ilmu lebih baik menunggu apa yang akan disampaikan oleh para ulama. Ya. Ketika mereka berbicara dan menyampaikan sesuatu, mengomentari sesuatu, maka komentar sesuatu tersebut dengan perkataan mereka. Ya. Akan tapi kalau mereka diam, maka kita diam pula, mengembalikan segala sesuatu dalam permasalahan agama kepada ahlinya. Dan ini adalah bentuk pengetahuan seorang penuntut ilmu kepada ilmu. Sehingga seorang penuntut ilmu tersebut tidak menerka-nerka akan hukum sesuatu, tidak menerka-nerka akan apa yang terjadi pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan agama. Jatuhnya nanti bisa tentang Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Beliau menekankan dalam ma'aqid al-khamis asyar ini bahwa di antara bentuk gangguan seorang terhadap ilmu adalah tidak berbicara sebelum ahlinya berbicara. Ini menunjukkan ketundukan seorang penuntut ilmu kepada ilmu, kerendahan dirinya kepada ilmu. Karena tidak sembarangan orang tidak semua orang harus bicara, terutama dalam masalah ilmu, terutama dalam masalah-masalah yang menyangkut urusan umat. Kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya individual, ya, antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu urusan dia dengan Allah. Kan tapi kalau permasalahan umat yang menyangkut perkara-perkara besar, seorang penuntut ilmu yang benar-benar tahu posisinya, yang benar-benar tahu akan keistimewaan ilmu, dia tidak sembarangan untuk berbicara. Ada fitnah yang tersebar, dia tidak serta-merta mengomentari. Dia memilih diam dibandingkan mengomentari apa-apa yang dia mungkin dia tahu sedikit ilmunya, akan tapi kalau dia berbicara, mudaratnya akan lebih banyak. Ya, ini adalah sebuah perintah untuk menyadari keadaan dan kadar diri masing-masing seorang penuntut ilmu. Pahami posisi kita, jangan sembarangan, terutama pada fitnah-fitnah yang sedang meruak, yang sedang menyebar. Jangan sikit-sikit komentar, terutama di media sosial. Jangan sikit-sikit berikan tanggapan. Tanggapan anak, Ustaz fulan ini begini. Tanggapan anak pada permasalahan ini begini. Mungkin antum punya ilmunya, kita punya ilmunya, tapi kita tidak punya nalar atau penguasaan terhadap masalah. Yang benar-benar rasih, kemudian tahu tahqiqul manat, kemudian tahu keadaan waqi', keadaan faktanya di lapangan seperti apa. Berbeda dengan kita para penuntut ilmu. Mungkin kita bisa menjawab, akan tapi jawaban kita justru malah mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ini pun yang diajarkan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya, salah seorang syekh yang tidak mau menjawab permasalahan yang menyangkut hubungan rumah tangga seorang, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka Allah bisihhah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, ayahnya Syekh Abdul Razak. Beliau adalah salah satu dari banyak ulama yang tidak ingin menjawab pada permasalahan talaq.
Padahal ini permasalahan harusnya beliau kuasai. Akan tapi ketika menyangkut urusan orang lain, urusan rumah tangga yang ini adalah sebuah perkara yang sakral, beliau tidak ingin menjawab. Begitu pula pada permasalahan-permasalahan fitnah-fitnah yang merajalela di zaman sekarang ini. Begitu pula juga Syekh Muhammad Mukhtar Syinqiti rahimahullahu taala. Bagaimana beliau diam dari mengomentari ya, tentang salah seorang syekh yang pada saat itu sedang dibicarakan oleh banyak orang. Beliau ingin lebih baik diam dibandingkan mendatangkan mudarat yang lain. Padahal beliau dengan kapasitas ilmunya bisa sebenarnya untuk menjelaskan fitnah yang sedang terjadi. Kan tapi kefahaman beliau terhadap pengaguan terhadap ilmu dan istimewanya ilmu mendorong beliau untuk lebih baik diam. Begitu seharusnya kita sebagai seorang ilmu, diam, kemudian mengembalikan segala sesuatunya pada kibar ulama. Seorang yang tidak tahu ilmu kedokteran, tentu dia tidak akan mudah-mudahan memberikan resep obat untuk orang yang sakit. Dan orang yang sakit pun dia tahu diri, dia tidak akan bertanya kepada orang-orang yang tidak punya kapabilitas. Ya. Pada kesehatan jasmani saja. Bagaimana kesehatan agama? Ya. Nah, silakan. Di antara bentuk masalah-masalah yang sering dihadapi adalah fitnah-fitnah yang terjadi, kemudian perkara-perkara kontemporer ya, yang akan terus ada seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi. Ada masalah-masalah yang pelik yang tidak bisa sembarangan kita jawab. Misalnya permasalahan yang nawazil, yang kontemporer, misalnya permasalahan kalau masalah ekonomi syariah seperti Bitcoin, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Itu tidak bisa sembarang orang untuk berbicara, harus banyak riset. Nah, yang selamat dari fitnah-fitnah seperti ini adalah mereka-mereka yang mengembalikan perkaranya, urusan-urusan tersebut kepada ahlinya, pada para ulama. Ya, walaupun terkadang berseberangan dengan apa yang dia ketahui. Orang-orang yang paham terhadap kedudukan ilmu, dia akan lebih memilih membuang apa yang dia ketahui, kemudian lebih mengedepankan apa yang difatwakan atau apa yang disebutkan oleh para ulama. Karena para ulama ini berbicara dengan khibrah, dengan pengalaman mereka, ya. Itharan lissalamah, mengedepankan keselamatan dirinya, karena keselamatan tiada tandingannya. Nah, nah, ini salah satu bentuk apa yang harus dilakukan seorang penuntut ilmu dalam permasalahan-permasalahan yang pelik, yaitu ketika sudah dikeluarkan fatwa oleh para ulama, hendaknya kita berhusnudzon dengan apa yang mereka fatwakan, ya. Karena mereka tentunya lebih berilmu dan sebagainya, ya. Maka beliau dikatakan seperti beliau menukilkan apa yang dikatakan Ibnu Asim dan Murtaqal Usul, wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinu nadhanna bi ahli ilmi. Dalam permasalahan yang pelik, hendaknya kita mengedepankan husnudzon kepada ahli ilmu. Artinya mengedepankan fatwa mereka, karena mereka pokoknya husnudzon sama mereka bahwa apa yang mereka fatwakan adalah yang terbaik. Nah, beliau kasih contoh lagi di antara perkara-perkara pelik adalah seperti misalnya
adanya kesalahan-kesalahan para ulama yang besar. Jadi tidak biasa sembarangan orang yang mengomentari kesalahan tersebut kecuali para ulama pula. Atau maqalat batilah, atau pernyataan-pernyataan batil dari para ahli bid'ah dan yang sebagainya. Tidak bisa sembarang orang untuk berbicara mengomentari. Ya, yang harus berbicara pada permasalahan tersebut adalah ulama-ulama yang rasikh, dan kita sebagai seorang penuntut ilmu harus sadar diri. Jangan sembarangan dan jangan suka FOMO. Ya, ikut-ikutan. Sedikit ada masalah ini langsung komentar. Ya, kembalikan pada para ulama karena mereka yang lebih paham terkait apa yang sedang terjadi. Nah. Apa yang disampaikan tadi oleh beliau ini, beliau nukilkan dari Syatibi dan Muwafaqah dan Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam. Ya. Fal jadatus salimah, kata beliau, jalan yang keselamatan itu berada ketika kita mengikuti jalan para ulama-ulama yang rasikh. Rasikh di sini terkumpul di dalamnya keselamatan dalam sisi keilmuan, artinya ulama ini punya kapabilitas. Kemudian nasih, seorang ulama yang rabbani, ini yang dimaksud dengan rasikh, bukan hanya rasikh dalam keilmuan saja, mutqin dalam keilmuan saja, tapi rasikh dalam artian pandai dalam melihat situasi. Ini yang disebut dengan ulama rasikh. Dan wal istimsak biqaulin fiha, yang menjadi jalan keselamatan pula ketika kita mengikuti apa yang mereka katakan. Ya. Dalam akhir Khamis Asyar ini beliau menekankan sebagai seorang penuntut ilmu, di antara bentuk pengagungan kita kepada ilmu yang sedang kita pelajari adalah mengembalikan perkara-perkara pelik yang ada di dalam masalah-masalah agama kepada ahlinya, dan ahlinya adalah para ulama yang rasikh. Nah, Sadis Asyar. Al-Ma'qil Sadis Asyar, tawqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyati. Fa majalisul ulama'i ka majalisil anbiya. Qala Sahih bin Abdillah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Yajibu ar-rajul fa yaqul, ya fulan, ayyu shay'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi kada wa kada. Fa yaqul طلقت امرأة ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرف له ذلك. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الندى ويصغي إلى الشيء نادرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يقترب بضجة يسمعها، ولا يأبه بيديه أو رجليه، ولا يستند بحفرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تساءل كسر فمه بعد ربه جهلا. Naam. Dalam simpul yang ke-16 ini beliau ingin menjelaskan di antara bentuk pengagungan seorang kepada ilmu, untuk ta'zim ilmu adalah mengagungkan majlis ilmu. Bahkan dipermisalkan bahwasanya majlis ulama, majlis para ulama adalah majlis ulama, majlis ilmi. Kemudian di paragraf yang kedua beliau menekankan atau memberikan penjelasan poin-poin, ya, contoh-contoh adab-adab di majelis ilmu. Mari kita lihat. Fa'ala talibul ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha, hendaknya seorang penuntut ilmu faham akan hak-hak majlis. Fa yajlisu fiha jalsatal adab, hendaknya dia duduk dengan duduk yang penuh dengan adab. Wa yusghi ila syaikhi nadhiran ilaih, ya, perhatian, antusias kepada apa yang disampaikan oleh seorang guru, dan juga menatap atau memandang guru tersebut, tidak melihat ke
kanan dan kiri yang lain. Fa yaltafitu anhu min ghairi darurah. Jangan berpaling, jangan lihat kanan dan kiri kecuali pada hal-hal darurat. Ya. Kemudian wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Jangan ya, apa bahasa yattarib itu? Jangan, kalau di situ apa artinya? Syekh Ustaz Abdullah apa buatnya? Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Bukan sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi bertelekan sebelumnya. Yang pertama kan falyaltafit anhu min ghairi darurah, jangan paling kanan tengok kiri. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Karena ingin tahu apa diksi yang tepat untuk yattarib ini. Itu. Kalau beliau menyebutkan tidak pecah fokus. Jangan pecah fokus dengan sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Anda ingat kisah Imam Laits di hadapan Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau datang ke Madinah untuk mencari Imam Malik rahimahullah. Di saat itu ya, Madinah sedang kedatangan gajah. Ya. Orang-orang Madinah tidak pernah lihat gajah. Jadi ketika datang, ada gajah. Akhirnya Imam Malik datang semua ke sana. Melihat, ini gajah. Tersisa Laits, ya, muridnya beliau ini. Kemudian Imam Malik penasaran sama orang ini. Nanti kenapa nggak lihat sekalian, ikut aja. Dan ini menggambarkan pula kepada kita bagaimana adabnya para ulama, bagaimana akhlaknya para ulama. Dari sisi mana? Lihat bagaimana beliau menyikapi situasi pada saat itu. Beliau mewajarkan, memberikan uzur kepada ahli Madinah, para penduduk Madinah yang duduk di majlis beliau untuk sudah silakan lihat dulu. Lihat bagaimana beliau. Nanti mengatakan jawab, "Ji'tul Madinah li ajli Malik, la li ajli fil." Atau kama qala. Saya datang ke Madinah ini untuk datang ke Imam Malik, bukan melihat gajah. Dengan pada melihat keseriusan beliau, adab yang luar biasa dari Laits, dapatlah beliau perhatian Imam Malik, perhatian khusus dari Al-Imam Malik. Maka di antara yang meriwayatkan Al-Muwatta adalah Al-Laits. Di antara yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik adalah Laits ini. Ini yang diajarkan atau diinginkan oleh Syekh. Jangan pecah fokus. Dan salah satu bentuk pecah fokus misalnya kita di majelis ilmu nih, ada suara-suara di luar, jadi itu jangan pecah fokus. Kecuali memang motor kita diambil orang, silahkan kita kejar. Baik. Kemudian beliau dilanjutkan wala ya'bathu bi yadayhi, jangan buat pergerakan-pergerakan yang mengganggu, ya sia-sia, begini-begini atau begini-begini, bukan tangan-tangan yang mengganggu fokus. Wala yastadi bi hadrati syekh, jangan bertelekan begini. Jangan sambil nyandar-nyandar. Ya. Itu salah satu bentuk penggangguan kita terhadap majelis ilmu. Kemudian wala yattaki ala yadihi, jangan bertelekan dengan tangan begini, ya. Kemudian wala yakthir tanahnuh wal harakah, jangan banyak gerak. Geser sana, geser sini. Wala yatakallam ma'a jari, jangan bicara dengan tetangga kita, tetangga orang samping kita. Kemudian wa idza atasa khafadha sautah, kalau ingin bersin lembutkan suara. Jauhkan dari keramaian. Kalau bisa ditahan. Wa idza tata'aba satarafama, kalau menguap tutup. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk di antara bentuk adab-adab dalam memuliakan majelis ilmu. Ya, karena yang disampaikan atau yang dibahas di majelis ilmu adalah qala Allah dan qala Rasul, dan sangat tidak layak ketika qala Allah dan qala Rasul serta perkataan para ulama disampaikan dan warisan para nabi dibagikan, sedangkan kita tidak pada perhatian yang penuh, keadaan diri yang benar-benar sadar. Bayangkan saja ketika ada pembagian fulus, ya, pembagian harta warisan misalnya. Kemudian kita santai-santai saja, kemudian tidak menampakkan antusiasme pada hal tersebut. Bisa jadi orang mengira bahwa kita tidak ingin mendapatkan harta tersebut, padahal harta tersebut sangat kita butuhkan misalnya. Begitu pula dengan ilmu, karena ini adalah warisan para anbiya. Kalau kita tidak menunjukkan adab yang pantas di tempat-tempat pembagian warisan tersebut, maka ilmu tersebut akan tidak datang kepada kita, gitulah istilahnya. Ini adalah bentuk tauqir majalis ilmu. Nah, lanjutkan.
وينضم إلى توحيد مجالس العلم إجلال أوعية التي يدخل فيها وإعمالها الكتب فاللازم بطالب العلم صوم كتابه وحفظه وإجلاله والاهتمام به ولا يجعله صندوقا يهجوه بودائعه ولا يجعله ذوقا وإذا وضعه وضعه بلطف وإحسان. Di antara bentuk memuliakan majelis ilmu adalah memuliakan tempat ilmu itu berada. Dan yang paling pokok dalam tempat penyimpanan ilmu adalah kitab. Maka di antara bentuk mengagungkan terhadap ilmu adalah mengagungkan kitab, dikarenakan apa yang ada di dalamnya dari ilmu-ilmu tersebut. Ya, jangan jadikan dia sandaran, jangan jadikan dia bantal, ya, jangan lempar-lempar kitab sembarangan, jangan letakkan dia sembarangan. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya di antara adab ketika membaca kitab adalah mengangkatnya, kemudian menulisnya di atas paha misalnya, hingga mengangkatnya dari tanah, artinya dari lantai. Ini di antara bentuk pengagungan kita kepada awiyatul ilmi, tempat tersimpannya ilmu. Nah, ولا يستند على الكتاب أو يضعه إلى قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيء وقرأه عن الناس فحمله بيده. di sini dipungkasi oleh beliau pada maqid atau simpul yang ke-16 ini, jangan bersandaran pada kitab. Ya, di antara bentuk adab juga jangan bersandar di rak-rak kitab. Kalau ini perkaranya terhadap kitab-kitab yang isinya adalah ilmu-ilmu dan kalam para ulama, bagaimana dengan kalamullah, Al-Quran, mushaf? Ya. Maka sangat tidak layak untuk dijadikan tempat menyandar. Nah, seperti ini kita sandar nih, menyandar begini. Sangat tidak layak. Ya. Ini yang disebutkannya adalah ilmu, kitab-kitab ilmu saja. Bahkan mungkin kadang kitab ilmu tersebut tidak ada qala Allah, tidak ada dalil-dalilnya. Murni kitab karangan para ulama. Harus begitu. Bagaimana muamalat kita kepada kitab tersebut. Lebih lagi dengan Al-Quran. Wa idza kana yaqra'u ala syaikhi rafa'an. Kalau sedang dibaca dengan di hadapan guru, diangkat dari lantai muhammalahu biyadihi, dan membawanya dengan tangan, dengan cara yang terbaik. Ini salah satu bentuk pengagungan seorang terhadap ilmu adalah agungkan majelis ilmu dan tempat penyimpanan ilmu. Dan di antara bentuk tempat penyimpanan ilmu juga di zaman sekarang ini adalah handphone kita. Di antara bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu adalah kita masuk ke tempat-tempat atau sedang ingin memasukkan HP ke kantong kita atau tempat-tempat yang mungkin agak rendah, dikeluarkan dari aplikasinya. Sederhananya. Itu tadi Al-Quran. Kita tidak sedang membahas tentang hukum bagaimana masuk WC dengan HP yang ada aplikasi Quran. Yang terbaiknya adalah mengeluarkan dari aplikasi tersebut atau recent apps-nya dibersihkan, sudah baru masuk kita ke tempat-tempat tersebut. Ini salah satu pengagungan kita terhadap ilmu. Sehingga kalau pada hal-hal ini saja kita pandai mengagungkannya, maka insya Allah Ta'ala pada hal-hal lain kita akan lebih bisa mengagungkan. Karena ini adalah hal sederhana. Misalkan kita majelis ilmu, kalau kita pandai menjaganya, memuliakan hal tersebut, memuliakan majelis ilmu, memuliakan kitab, maka insya Allah Ta'ala kita bisa memuliakan yang lainnya. Nah, Sabi Ashar. Nah, dalam maqid yang ke-17 ini, di antara bentuk pengagungan seorang terhadap ilmu adalah membela ilmu itu ketika ilmu tersebut diremehkan. Ya. Bagaimanapun ilmu tersebut punya kemuliaan. Dan di antara tugas utama seorang yang mengagungkan ilmu, mengagungkan sesuatu adalah dia akan membela ketika ilmu tersebut dikecilkan, dilecehkan dan sebagainya. Ya. Kemudian dia menyebutkan qad dhahara fi hadzal intisar, di antara bentuk pembelaan kita terhadap ahli ilmu dan ilmu tersebut
Ya, bisa kita lihat dari beberapa poin. Contohnya, nah, الرد على المقال ومن تبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. di antara bentuk penjagaan atau pembelaan seorang terhadap ilmu dan juga ahli ilmu adalah membantah para mukhalif, para orang berselisih ketika tampak penyelisihannya kepada syariat ini. Dijawab dia, diberikan bantahannya dengan niat apa? Untuk menjaga syariat ini, kemudian menjaga agama ini, serta memberikan pengertian dan nasihat kepada umumnya kaum muslimin bahwa ilmu ini punya para pembela. Karena ilmu ini mulia dan istimewa, tentu akan ada para pembela-pembelanya. Naam. Naam. Di antara bentuk pembelaan juga terhadap ilmu tersebut adalah menghajar para mubtadi' atau mendiamkan para ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah ini sudah memodifikasi ilmu-ilmu yang sampai kepada kita, memodifikasi ilmu syariatnya, membuat hal-hal yang baru. Di antara bentuk pembelaan kita adalah tidak mengambil ilmu dari mereka. Permasalahan hajrul mubtadi' ini ada pembahasan yang cukup pelik, yang butuh pembahasan yang lebih dalam, dan silakan nanti Anda duduk di majelis guru-guru kita yang ada di sini dalam permasalahan hajrul mubtadi'. Memang tidak bisa semena-mena. Karena hari ini kita banyak melihat orang-orang berbuat bid'ah. Apakah semua tersebut kita hajar, kita diamkan? Ya, tidak kita beri, tidak kita bermuamalah dengan mereka, atau bagaimana? Juga pada ahli ilmu yang terjatuh pada beberapa kesalahan dan bid'ah, apakah serta-merta langsung kita keluarkan dia dari manhaj salaf atau bagaimana? Nanti pembahasannya silakan antum duduk di majelis guru-guru kita. Ya. Kemudian ya, di antara bentuk pengakuan terhadap ilmu juga, di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu juga, zajrul muta'allim, memberikan peringatan pada murid ketika dia tidak menampakkan dan tidak menunjukkan adab terhadap ilmu. Wa in ihtaja al-mu'allim ila ikhraj al-muta'allim min majlisih. Bahkan kalau dibutuhkan seorang guru tersebut mengeluarkan muridnya yang tidak tahu adab terhadap ilmu dan para ulama, maka dipersilakan guru tersebut untuk mengeluarkannya, sebagaimana yang diceritakan yang masyhur ya, pada kisah Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang, kaifa al-ars, atau kaifa istawa, ya, kaifa istawa, apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah taala? Ta'a ra'sah, beliau menunduk kemudian marah besar pada orang tersebut, kemudian mengeluarkan penanya tersebut dari majelisnya. Karena ini ada bentuk kurang ajar dan kurang adabnya kepada ilmu dan para ulama, walaupun diselubungi atau diselimuti dengan kalimat ini kan kritis, ini kan diskusi, dan tidak dengan cara-cara yang baik. Nah, ini termasuk pelecehan terhadap ilmu dan ulama. وقد يذكر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته والسكوت جواب قال الأعمش. Bentuk memberikan pelajaran kepada murid-murid yang tidak adab, misalnya ya, tidak memperhatikannya, tidak memberikan perhatian kepadanya ketika ditanya, guru tersebut tidak menjawab, ya, misalnya itu untuk memberikan pelajaran. Ini juga dilakukan oleh para guru-guru kita, oleh orang hal kecil. Kemudian beliau menyebutkan apa yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, seperti dari Syekh Ibn Baz, kemudian dari syekh-syekh yang lainnya. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uh fataraka asy-syekh yanfa'uh, fataraka asy-syekh ijabatuh. Ya. Satu ketika Syekh atau Allamah Ibn Baz rahimahullah taala ditanya oleh seorang penanya dengan pertanyaan yang beliau rasa tidak bermanfaat untuk penanya tersebut, maka beliau tidak menjawabnya. Di antara bentuk kurang tahu dirinya seorang murid adalah dia bertanya pada hal-hal yang sebenarnya tidak butuhkan, atau bertanya karena penasaran saja. Dan di antara bentuk pelajaran yang harus diberikan oleh seorang guru adalah tidak menjawab atau tidak mengkabulkan keinginan murid tersebut. Di antara bentuk ya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang sudah menyelisihi adab dan syariat adalah
nu'amiluhu mimma yurid. yakni bermuamalah dengannya dengan kebalikan apa yang dia inginkan. Dan ini juga syariat ajarkan. Lihat bagaimana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menggunakan jimat. Man wada'a tamimatan fala atammallahu lah. Orang siapa yang menggunakan jimat fala atammallahu lah. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampaikan dia dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia menggunakan jimat untuk menangkal bala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampaikan dia kepada keselamatan tersebut. Ini syariat juga mengajarkan hal-hal yang demikian. Maka seorang guru ketika antum mengajar di kelas dan sebagainya, atau kemudian mendapatkan perilaku murid antum, murid-murid yang tidak tahu adab, setelah dia kasih tahu, diberikan ilmunya, dia tidak masih demikian, silahkan untuk diberikan pelajaran. Dan untuk memberikan pelajaran tergantung pada situasi. Misalnya dia ada majelis atau tidak memberikan perhatian kepadanya, dan ini biasanya akan memberikan sesuatu atau bekas pada murid tersebut. Kalau murid tersebut benar-benar paham akan keagungan ilmu dan ulama. Naam. Kan?
Maqtan asyar. Sarul terjemahnya. Nah, Sarul beliau terjemahkan apa? Yang 18. Ya, at-tahaffuz. Kalau Ustaz Fadil apa? Menjaga adab bertanya. Lihat bagaimana mereka menerjemahkan dengan makna, menerjemahkan langsung dengan pemahaman. Ya. Kalau kita menerjemahkan apa sih? At-tahaffuz masalah alim. Jangan sembarangan nanya. Ya, sembarangan alim. Karena apa? Karena banyak tujuannya apa? Jelas di sini kalau masalah untuk menghindari nimpul jadi pada ilmunya menjaga tersebut, kemudian menjaga haibat alim. Dan tidak akan sempurna ini menjaga kemuliaan alim dengan cara tidak di antara bentuk ya, menjaga adab dalam bertanya. Sebelum kita bertanya, kita bertanya dulu kepada diri kita, kenapa kita bertanya? Pertanyaan ini cocok untuk ditanyakan. Apakah pertanyaan ini benar-benar kita ingin tahu jawabannya, atau sekedar hanya ingin membuat suasana ramai? Misal dalam majelis ilmu, kita lihat teman kita terlambat, kemudian kita pura-pura, Ustaz, bagaimana hukum terlambat ketika duduk majelis? Apakah ini masuk adab atau tidak? Nah, masalah ini bukan sunnah. Orang terlambat tadi bisa berburuk sangka, bisa mungkin sakit hati dengan pertanyaan tersebut. Ya. Beliau katakan yang patut untuk ditanya adalah pertanyaan dalam hal dan rangka untuk tafaqquh dan ta'allum. Kalau kita ingin bertanya di antara adalah sebelum bertanya dengan ya, atau nanti akan disebutkan tidak. Yang harus tidak pertanyaan sifatnya at-tumuliyat. Apa itu at-tumuliyat? Pertanyaan-pertanyaan dengan maksud ingin menunjukkan kecerdasan dari penanya. Untuk mudah kita bertanya misalnya. Kemudian bertanya kepada kita pertanyaan yang
teman-teman yang lain pada satu permasalahan. Misalnya masalah ini, kemudian kita masuk pada bab tentang membaca dalam masalah artinya permulaan diperbolehkannya untuk al-mashu al-khufain adalah setelah atau setelah sebenarnya kapan dimulainya 1 hari untuk mukim, 3 hari musafir tersebut. Itu memberikan faedah karena kitab ini disebutkan di sini artinya apa dan sampai ini menunjukkan kehebatan kita. Nah, asas yang kedua untuk menyempurnakan adaban dalam bertanya adalah cerdas dalam memilih pertanyaan. Cerdas dalam memilih pertanyaan. Jangan tanya apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Dan tidak manfaatnya sesuatu tersebut bisa dilihat dari dua. Lihat dari manfaat untuk diri penanya dan tidak manfaat pada yang tidak bermanfaat untuk diri penanya. Misalnya pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan kita, misalkan urusan-urusan tentang luar negeri, jadi misalnya dan sebagainya yang tidak ada kenang tidak kerjasama antara Hamas dan Lebanon dan sebagainya. Pertanyaan itu tidak ada tahu itu banyak terjadi. Berarti mungkin pernah lihat di YouTube atau apa, ada pertanyaan nipu. Atau seperti itu yang tidak bermanfaat dan pertanyaan tersebut tidak bermanfaat, maka seorang ilmu harus pada dan cerdas dalam bertanya dan memilih pertanyaan, dan juga seorang guru yang ditanya harus cerdas dalam menjawab. Pamithluhu, dan contoh juga yang bermanfaat, ya, pertanyaan sesuatu yang tidak terjadi, kemudian malah yang disebut di ahad, kemudian pada pertanyaan yang tidak terjadi pada semua orang, atau pertanyaan yang hanya khusus ada satu kaum, misal sedang hanya khusus pada satu negeri. Tidak perlu, misalnya orang Saudi Arabia tidak perlu pertanyaan pemilihan umum di Indonesia, apa hukumnya dan sebagainya. Tidak ada agamanya, tidak menambah ilmuannya. Yang ketiga adalah melihat keadaan guru yang akan ditanya. Jangan bertanya di saat guru tersebut tidak fokus, sedang galau, sedang ada banyak pikiran, guru tersebut sedang berjalan, sedang tergesa-gesa. Jangan bertanya pada waktu tersebut. Dan ini terdapat larangan juga dari hadis dari Rasulullah SAW. Kalau seorang tersebut tidak memberikan fatwa di saat keadaan marah, artinya dalam keadaan emosinya tidak stabil, dilarang dia untuk fatwa. Begitu pula seorang penanya dilarang dia bertanya pada saat keadaan-keadaan yang kemungkinan besar keadaan guru tersebut tidak stabil. Ya, misal dalam keramaian nanti takutnya soal tersebut tidak tersampaikan secara sempurna, tidak didengar secara sempurna, maka
seorang penuntut ilmu, di antara bentuk adabnya dalam menjaga, dalam bertanya adalah melihat keadaan guru yang akan ditanya. Nah, asas yang keempat dalam di antara adab-adab dalam bertanya adalah memastikan cara terbaik dalam bertanya. Ya, dengan adab-adab yang baik ketika ingin bertanya, di antaranya fa yuqaddimu du'a li syekh, dimulakan dengan mendoakan syekh, assalamualaikum ilaikum syekhana, nafa'allahu bikum islam wal muslimin wa zadakumullahu ilman wa taufiqa. Kemudian baru bertanya syekhana al-karim, kemudian memanggil guru tersebut dengan panggilan-panggilan yang layak seperti syekhana, waliduna dan sebagainya. Ini dalam bentuk adab dalam bertanya. Jangan bertanya sebagaimana orang-orang awam yang tidak tahu adab, orang-orang badui yang tidak tahu adab, yang langsung bertanya-tanya saja. Lihat kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW di saat Arabi datang dalam bertanya, ya Muhammad, itu saja, tanpa ada ambil doa dan sebagainya. Jangan sampai hal atau keadaan para penuntut ilmu sama dengan keadaan orang-orang yang tidak punya tahu, tidak tahu adab, tidak punya ilmu. Ini adalah ma'qid tsamin asyar, ya, yang dijelaskan oleh Syekh, penekanan bahwasannya di antara bentuk kemampuan seorang terhadap ilmu adalah dia menjaga cara dia bertanya kepada gurunya, cara dia bertanya dan punya adab dalam bertanya, dalam rangka agar tidak terjadi masalah-masalah yang lebih besar, yang menimbulkan fitnah, dan juga menjaga haibah dan wibawa dari tidak diinginkan, dia sudah fitnah, mungkin tahdir dan sebagainya. Tidak pada tempatnya itu diawali dengan pertanyaan penasaran tentang keadaan syekh, kemudian ustaz tersebut yang bisa menjawab dan dia di sana di sini sudah 3 atau 4 ma'qid ini 15, 16, 17, 4 ma'qid ini bisa menambahkan pengetahuan kita tentang bagaimana cara ilmu dalam hal tersebut. Ini akan berbalik mengambil poin ambilkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, waffaqana Allahul jami' dalam memuliakan ilmu dan senantiasa istiqamah dalam memuliakan ilmu. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Karena ada 1-2 hal yang harus diselesaikan. Insyaallah taala kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mendapatkan dan menyelesaikan masalah yang ringkas yang bermanfaat ini. Kemudian nanti akan ditafsirkan apa yang kita baca selanjutnya atau bagaimana. Allah taala alam. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kebaikan atau kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk yang kita di majlis ini sebagai menghapus dosa-dosa kita, kemudian menenang hati-hati kita yang galau, karena ilmu adalah obatnya kegalauan. Seharusnya jangan nambah galau karena ilmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengkabulan atas amal-amal ibadah kita. Dan talabul ilmi ini kita hari ini sekarang majlis adalah bentuk ibadah dari kita adalah penerimaan atas ibadah tersebut. Allahumma taqabbal علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.